Penembang terletak di Jalan Lintas Bajak 1, Lubuk Unen, tepatnya kilometer 9, serta berada di sekitar 22 km dari ibu kota Kabupaten Bengkulu Tengah. Asal-usul desa itu sebenarnya dari zaman dahulu, zaman kolonial. Desa Penembang ini bukan Penembang namanya, tapi Panambang. Itu pemberian nama dari zaman kolonial. Karena di desa kita juga ada sejarah-sejarah yang menunjukkan bahwa di desa Penembang ini pernah diduduki oleh kolonial Belanda, zaman kolonial Belanda, sekitar tahun 41-42. Nah, sebenarnya di daerah kita ini sebenarnya jalan poros dulunya, yang sudah direncanakan awal dari kolonial Belanda dulu. Kemudian di tahun sekitar 771 itu nama desa Panambang itu berubah menjadi Penembang. Sebenarnya di sini kalau menurut sejarahnya ada banyak tambang gitu, yang sampai saat ini belum sempat dikelola atau dikelola oleh swasta maupun pemerintah daerah itu sendiri. Desa Penembang ini memang geografisnya daerahnya daerah pegunungan. Kalau masalah tradisi sebenarnya yang masih kental itu tradisi gotong royong ya. Tradisi gotong royong karena setiap mengadakan syukuran ataupun pesta itu biasanya kami jarang memakai tenda, karena itu dibuat panggungnya dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar desa seperti bambu dan sebagainya. Kalau masalah infrastruktur, alhamdulillah dengan adanya dana desa ini masyarakat sangat terbantu sekali, karena di tahun 2014 desa kita ini masih infrastruktur sangat kurang sekali, karena jalan-jalan ke gang masih jalan tanah dan lagi sanitasinya tidak ada. Dan semenjak adanya dana desa ini, alhamdulillah sekarang kita dari infrastrukturnya masyarakat itu banyak terbantu, terutama jalan gang, infrastruktur seperti sanitasi, jalan-jalan ke arah perkebunan, termasuk gedung posyandu dan segala macam. Banyak sekali bangunan yang bisa kita bangun dengan adanya dana desa. Mayoritas mata pencarian masyarakat desa Penembang ini terutama mereka di bidang pertanian, termasuk kebun kopi, kebun sawit, juga ada sawah, dan ada juga kebun karet gitu. Dan ada juga sebagian masyarakat itu menjadi buruh harian. Kopi Penembang yang kami peminat di desa yaitu kopi lokal dan kopi robusta. Mengapa masyarakat Penembang memilih kopi tersebut? Karena banyak keunggulan. Yang pertama, kopi tersebut tidak bergantung kepada cuaca. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti musim hujan, musim kemarau, buahnya enggak terlalu banyak gugur. Penanaman kopi ini cukup gampang dan unik. Cukup tebas, bersih-bersihkan sedikit dengan anak yang ini biasa-biasa saja, itu bisa ditanam dengan jangka waktu berkisar 16 bulan atau 18 bulan. Dari tanam sampai 18 bulan kopi itu udah berbuah, udah bisa memetik hasil. Nah, jadi dengan kopi demikian tidak terlalu banyak melebih-lebihkan lah kira-kira ya. Nah, jadi kopi ini lebih singkat, lebih cepat lah biaya, pokoknya ngurus modalnya lebih sedikit. Nah, itu dalam 1 tahun kami cukup 1 kali panen dari sekitar 4 bulan. Sekitar 4 bulan dari awal panen sampai akhir panen, cukup 4 bulan. Dalam 1 tahun itu 1 kali panen. Kami panen kopi yaitu dengan sistem sendiri-sendiri. Kemudian dengan penjualan yaitu menurut kalau di dusun itu menggunakan istilah kami itu tengkulak.
Nah, dengan sebagian tertentu tengkulak ini memberikan modal kepada anak petani, kemudian menjual sama dia dengan harga yang berbeda-beda menurut kualitas harga kopi. Harapan saya untuk kedepannya, masyarakat petani Desa Penembang khususnya, jadi kami bisa menjual hasil panen dan hasil kopi kami Desa Penembang, yaitu masyarakat petaninya menjual langsung dengan toko atau gudang yang tertentu. Jadi bisa menambahkan hasil atau pendapatan masyarakat tertentu kan. Nah, kemudian bisa dengan meningkatkan lagi hasilnya dan langsung hasil yang lebih memuaskan lagi. Kalau suku asli masyarakat Desa Penembang itu adalah masyarakat suku Rejang. Namun selain dari suku Rejang, di desa kita ini juga sudah mencakup banyak suku seperti suku Lembak, Serawai, Jawa, termasuk Medan. Ada juga orang Bugisnya, gitu. Alhamdulillah mereka hidup rukun dan damai, alhamdulillah. Kalau populasi masyarakat Desa Penembang pada saat ini itu lebih kurang 700 jiwa. Alhamdulillah, kalau ciri khas secara tersendirinya adalah salah satu wisata kita, air terjun. Itu ciri khas Desa Penembang. Destinasi wisata rata-rata itu wisata alam ya. Kebanyakan kita punya air terjun. Itu ada beberapa air terjun yang lokasinya juga dekat sama desa. Itu kalau yang buatan sih semi buatan sih, karena memang di atas itu di pemandian Ratu namanya. Itu ada kolam alami, tapi memang sudah kita kasih kayak gitu dam dari semen. Jadi biar airnya bisa ditampung gitu kan. Nggak kayak kemarin kalau musim kemarau itu debit airnya sedikit. Jadi dengan dana desa kemarin sudah kita dam di atas, jadi debit air meskipun itu musim kemarau itu insya Allah akan tetap gitu. Kalau lokasi yang sudah terpetakan kemarin, yang sudah terpublikasi itu nggak salah ada 7 ya. Nah, nanti kita ulang lagi. Yang pertama itu ada terjun Cuksu namanya. Ke bawahnya lagi itu ada air terjun Batu Seribu. Ke bawahnya lagi itu ada namanya semacam air terjun juga sih, Napa Melacia. Itu kayak seluncuran yang panjangnya kurang lebih mungkin 40 meter. Terus ke kirinya kita punya air terjun Air Tiloy. Terus ke atas lagi air terjun Gung, air terjun Medar, sama air terjun Embun Bidadari. Nah, kalau untuk yang dibuka aksesnya yang sudah dikelola itu cuman baru satu ya, yang sudah dikelola oleh BUMDes, itu baru terjun Cuksu, karena memang lokasinya memang tidak jauh dari desa. Yang seperti saya bilang pertama tadi, itu sekitar 70 meter, paling 100 meter dari desa. Terus yang lupa saya sebutkan tadi, ada tambahan bukan air terjun, kita punya juga Resam Hill. Di Resam Hill ini termasuk camping ground. Di sana menawarkan sebelah kanan kita bisa melihat Gunung Bungkuk, dan sebelah kiri kita bisa melihat Bukit Kandis, dan di depan kita bisa melihat Kota Bengkulu. Jadi kalau malam itu gemerlap kota itu memang nampak benar kalau lokasinya lagi bagus. Sedikit saya bercerita, Resam Hill ini memang tanah berkapur yang sedikit tumbuhan pohon-pohon nggak bisa tumbuh di sana selain resam. Resam itu sejenis rumput yang keras gitu yang bisa untuk gelang segala macam, itu biasanya kayak gitu. Itulah namanya Bukit Resam Hill. Kita juga punya bunga rafflesia. Nah, di sini kita jenis rafflesia aslinya, habitat asli Arnoldi. Tumbuhnya juga nggak jauh dari desa, sekitar
Kalau dari desa sekitar paling 2 kilo ya, 2 kilo. Jadi intinya selain wisata alam, wisata minat khusus, dengan kita punya sebuah yang spesial ya, bunga rafflesia, yang memang bunga rafflesia kan memang tumbuh di Bengkulu dan juga di sekitar Sumatera. Ada juga di Padang, ada sih yang di Jawa, tapi yang terkenal kan rafflesia kan bunganya Bengkulu gitu kan, Rafflesia arnoldi. Selain rafflesia, di Palembang juga terkenal dengan durian. Bulan 12, bulan 1, insya Allah itu kayaknya ada musim lagi, karena udah 2 tahun lebih nggak musim. Karena di sini rata-rata tuh duriannya ini ya, durian lokal, bukan durian olahan kayak lontong segala macam. Itu memang durian lokal di sini. Dan juga tergantung kepada cuaca. Nah, pas kalau lagi musim durian itu adalah salah satu daya tarik tersendiri bagi desa Penembang. Musim durian sudah, rafflesia sudah. Nah, kita punya yang masih ini, yang masih terjaga itu budaya seperti Sarapalanam. Memperkenalkan budaya kita, Sarapalanam. Karena Sarapalanam itu adalah sebuah seni budaya yang berasal juga dari Timur Tengah ya, yang mengingat apa ceritanya Hasan dan Husain kalau nggak salah ya. Itu. Alhamdulillah masih pengrajin kita masih ada beberapa orang di sini. Dan terutama bagaimana cara pembuatan dari alat musik rendang itu sendiri. Itulah awal-awalnya, mulai dari Datu atau Bapak kami itu dulu. Karena ini dibikin untuk kesenian daerah, dia bernilai agama, bernuansa agama. Ya Nabi